Sepertinya ada penyelundupan pasal dan ayat di situ untuk bisa memperpanjang usia Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di negeri ini biasanya sebuah undang-undang dibahas panjang, diperdebatkan panjang, diprotes panjang, lalu disahkan panjang. Tapi kali ini agak berbeda, saudara-saudara. Revisi Undang-Undang Polri melaju begitu cepat, sampai sebagian orang mungkin baru tahu ada pembahasannya setelah undang-undangnya sudah disahkan. Lebih menarik lagi, belum lama disahkan, undang-undang ini langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang membuat publik semakin penasaran, muncul satu pasal yang ramai diperbincangkan. Pasal yang mengatur bahwa perwira tinggi bintang 4 dapat diperpanjang masa jabatannya sesuai kebutuhan presiden. Sekali lagi saya ulangi, sesuai kebutuhan presiden. Pertanyaannya, kebutuhan siapa? Kebutuhan apa? Dan sampai kapan? Nah, di tengah polemik itu, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno melontarkan kritik yang cukup keras. Bahkan beliau menyebut ada dugaan penyelundupan pasal dan mempertanyakan mengapa revisi Undang-Undang Polri dibahas begitu cepat tanpa melibatkan banyak pihak yang selama ini bicara soal reformasi kepolisian. Sebelum kita bedah semuanya, mulai dari hubungan antara DPR, Presiden, Kapolri, Listio Sigit, hingga nasib Komisi Reformasi Polri, mari kita simak dulu cuplikan pernyataan Ugro Seno berikut ini. Silakan menyaksikan. Sepertinya ada penyelundupan pasal dan ayat di situ untuk bisa memperpanjang usia Kapolri. Perubahan tentang undang-undang kepolisian ini belum sempat saya bahas, hanya beberapa hari yang lalu ya. Saya pikir masih jangka panjang nih. Waktu pertama kali nyatakan akan diadakan perubahan tadi kan, ternyata tiba-tiba sudah disahkan mendadak. Ini sebetulnya ada apa gitu loh ya. Pak Listio Sigit ini Kapolri adalah Kapolri yang terbaik sepanjang masa. Waduh, saya sebagai purnawirawan Polri merasa dilecehkan gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena Kapolri ini dari masa ke masa, dari mulai Pak Komisaris Jenderal Polisi Pak Said Sukanto, Raden Said Sukanto, itu ada 25 nih sekarang ini, ya kan? Nah, berarti kan Ketua Komisi 3 DPR ini menyatakan bahwa Kapolri selain Pak Listio Sigit adalah Kapolri yang tidak baik. Jangan memaksakan supaya orang bisa menerima undang-undang ini dengan cara-cara memuji-muji manusia lah. Harusnya sebagai umat beragama kan cukup memuji-muji Allah saja sudah cukup seperti itu. Bukan manusia ya? Iya, tidak pernah dalam undang-undang kepolisian itu menyebut jabatan bintang 4. Kata-kata bintang 4 masuk ke dalam undang-undang ini apa maksudnya gitu? Itu yang aneh bagi saya. Jadi ini sepertinya ada penyelundupan pasal dan ayat di situ untuk bisa memperpanjang usia Kapolri. Ini bisa dikaitkan dengan statementnya Ketua Komisi 3 DPR RI, Pak Habibur Rahman. Bahwa Pak Listio ini kenapa usia diperpanjang ya mungkin ya seperti itu karena Kapolri terbaik sepanjang masa, itu aja. Itu pasti kaitannya ke situ. Nah, itu tadi pernyataan mantan Wakapolri Ugro Seno. Sebagian orang mungkin menganggap itu kritik biasa. Tapi kalau kita dengarkan baik-baik, sebenarnya ada pertanyaan yang jauh lebih besar di balik polemik ini. Mengapa RUU Polri disahkan begitu cepat? Mengapa Komisi Reformasi Polri yang dibentuk Presiden justru nyaris tidak terdengar dalam proses pembahasannya? Mengapa muncul pasal khusus mengenai perwira tinggi bintang 4? Dan yang paling menarik, apakah ini benar-benar soal reformasi institusi Polri
Atau justru soal mempertahankan dan memperkuat kekuasaan pihak-pihak tertentu? Mari kita bedah satu persatu, karena semakin dalam kita melihatnya, semakin banyak pertanyaan yang muncul daripada jawaban yang diberikan. Saudara-saudara, kalau kita hanya membaca judul berita, maka polemik ini terlihat sederhana. DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Polri. Sebagian pihak setuju, sebagian pihak menolak, lalu ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selesai. Tapi politik itu, saudara-saudara, tidak pernah sesederhana itu. Karena dalam politik seringkali yang paling penting bukanlah apa yang tertulis di atas kertas, melainkan siapa yang diuntungkan oleh tulisan itu. Dan untuk memahami persoalan ini, kita harus mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa revisi Undang-Undang Polri ini muncul sekarang? Kenapa bukan tahun lalu? Kenapa bukan 5 tahun yang lalu? Kenapa bukan setelah reformasi 98? Kenapa justru sekarang? Karena dalam politik waktu adalah petunjuk, dan ketika sebuah aturan muncul pada waktu yang sangat spesifik, maka publik berhak bertanya, ada kebutuhan apa? Mari kita lihat situasinya. Di satu sisi kita memiliki Presiden Prabowo, di sisi lain kita memiliki Kapolri Listio Sigit. Di sisi lain kita memiliki DPR. Dan pada saat yang sama kita juga memiliki Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk langsung oleh Presiden. Secara logika sederhana, kalau Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri, seharusnya hasil reformasinya dulu yang menjadi bahan pembahasan. Ibarat kita memanggil arsitek untuk mendesain rumah. Masa sebelum gambar rumah selesai tukangnya sudah keburu membangun tembok? Kan aneh. Tapi itulah yang dipertanyakan banyak orang, saudara-saudara. Komisi Reformasi Polri dibentuk, tokoh-tokoh besar dimasukkan, ada mantan pejabat negara ya seperti Jimli, ada pakar hukum tata negara, Mahfud MD, ada akademisi, ada ahli kepolisian, lalu tiba-tiba DPR melesat lebih cepat daripada hasil reformasinya sendiri. Kalau di dunia balap ini seperti pit crew, masih mengganti ban tapi mobil sudah dikibarkan sebagai pemenang. Nah, disinilah kritik Ugro Seno menjadi menarik, saudara-saudara. Beliau bukan aktivis, bukan oposisi, bukan orang luar. Beliau mantan Wakapolri. Artinya beliau memahami kultur organisasi Polri dari dalam. Ketika orang seperti Ugro Seno mempertanyakan proses pembentukan undang-undang ini, maka setidaknya publik perlu mendengarkan. Belum tentu benar, tetapi layak didengarkan. Karena kritik yang datang dari dalam rumah biasanya lebih menarik daripada kritik yang datang dari tetangga. Tetangga kadang cuma dengar suara berisik, tapi penghuni rumah tahu di mana atapnya bocor. Sekarang mari masuk ke pasal yang paling ramai dibicarakan. Pasal mengenai perwira tinggi bintang 4. Kalimat yang menjadi pusat perhatian adalah dapat diperpanjang sesuai kebutuhan presiden. Ya, saya ulangi lagi, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan presiden. Sekilas terdengar biasa, bahkan terdengar administratif. Tidak ada kata-kata yang menyeramkan, tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, tapi justru politik sering bekerja melalui kalimat-kalimat yang terlihat sederhana. Karena satu kalimat pendek bisa menghasilkan konsekuensi panjang. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud kebutuhan presiden? Apakah kebutuhan keamanan nasional? Apakah kebutuhan stabilitas politik? Apakah kebutuhan organisasi? Ataukah kebutuhan lain yang tidak dijelaskan? Disinilah masalahnya. Karena semakin luas sebuah frasa, semakin luas pula ruang penafsirannya. Dan semakin luas ruang penafsirannya, semakin besar ruang kekuasaannya. Bayangkan begini, saudara-saudara. Kalau undang-undang mengatakan Kapolri dapat diperpanjang 1 tahun, maka jelas semua orang tahu batasnya. Tapi ketika bunyinya sesuai kebutuhan presiden, maka publik mulai bertanya, kebutuhan itu berakhirnya kapan, bos? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau selama masih dianggap diperlukan?
Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya dijawab oleh pembentuk undang-undang. Bukan masalah membuat masyarakat sibuk menebak-nebak seperti sedang membaca sinopsis film misteri. Sekarang mari bicara soal Listio Sigit. Saya ingin objektif ya, karena persoalannya bukan apakah Listio Sigit baik atau buruk, bukan. Persoalannya bukan itu. Bahkan kalau Kapolri-nya orang lain sekalipun, pertanyaannya tetap sama. Apakah sebuah undang-undang boleh dirancang dengan norma yang sangat terbuka seperti itu? Karena undang-undang dibuat bukan untuk satu orang. Undang-undang dibuat untuk puluhan tahun ke depan. Presiden berganti, Kapolri berganti, anggota DPR berganti, tetapi undang-undang tetap tinggal. Karena itu ukuran yang benar bukan apakah saya percaya kepada presiden hari ini, tetapi apakah aturan ini tetap aman jika suatu hari dipakai oleh presiden yang tidak saya percaya. Nah, itu ukuran negara hukum. Dan di titik inilah saya mulai memahami kenapa banyak pihak menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Bukan karena mereka membenci Polri ya, bukan karena mereka anti pemerintah, tetapi mereka melihat adanya potensi konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar. Karena sekarang presiden memiliki pengaruh yang besar terhadap jabatan Kapolri, dan melalui pasal ini pengaruh itu menjadi semakin besar. Apakah otomatis buruk? Belum tentu, tetapi setiap kekuasaan yang diperbesar harus selalu diawasi. Itulah prinsip demokrasi. Kalau tidak diawasi, nanti kita bukan lagi bicara reformasi, kita bicara restorasi. Lalu ada satu hal yang menurut saya lebih menarik lagi, yaitu pujian DPR terhadap Listio Sigit. Ingat, tidak ada yang salah dengan memuji seseorang ya. Kalau memang berprestasi silakan dipuji. Kalau memang bekerja baik silakan diapresiasi. Masalahnya saudara-saudara, ketika pujian itu muncul bersamaan dengan pengesahan pasal yang berpotensi menguntungkan jabatan yang sedang ia pegang, maka publik akan otomatis curiga. Ini hukum dasar politik, bukan hukum pidana. Curiga bukan berarti menuduh, curiga bukan berarti memvonis, tetapi curiga adalah reaksi alami ketika dua peristiwa terjadi dalam waktu yang sama. Dan politik hidup dari persepsi. Kadang persepsi lebih kuat daripada fakta. Karena itulah pembuat kebijakan biasanya berusaha menghindari konflik kepentingan, bahkan konflik kepentingan yang hanya terlihat secara visual. Sekarang mari kita bicara tentang yang paling terlupakan dalam polemik ini, yaitu Komisi Reformasi Polri. Saya jujur heran, kalau memang kita sedang bicara reformasi Polri, kenapa yang paling jarang disebut justru Komisi Reformasi Polri? Bukankah mereka dibentuk untuk memberikan arah reformasi? Bukankah mereka menghabiskan waktu menyusun rekomendasi? Bukankah mereka diminta presiden untuk memikirkan masa depan Polri? Lalu kenapa yang muncul di garis depan justru DPR? Kenapa yang muncul di garis depan justru pasal-pasal kontroversial? Kenapa yang muncul di garis depan justru isu perpanjangan masa jabatan? Ini yang menurut saya perlu dijawab secara terbuka. Karena reformasi institusi seharusnya berbicara tentang bagaimana meningkatkan profesionalisme, bagaimana meningkatkan akuntabilitas, bagaimana memperbaiki pengawasan, bagaimana memperkuat integritas, bagaimana membangun kepercayaan publik, bukan malah membuat publik sibuk menghitung umur pensiun pejabat. Dan disinilah letak ironi terbesarnya saudara-saudara. Indonesia tidak kekurangan polisi, Indonesia juga tidak kekurangan jenderal. Yang sering kurang adalah kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik tidak bisa diperpanjang dengan keputusan presiden. Kepercayaan publik tidak bisa ditambah 1 tahun. Kepercayaan publik tidak bisa diperoleh melalui pasal. Dan kepercayaan publik hanya bisa diperoleh melalui tindakan, melalui transparansi, melalui akuntabilitas, dan melalui keberanian memperbaiki diri. Jadi menurut saya pertanyaan terbesar dalam polemik Undang-Undang Polri ini bukan apakah masa jabatan Kapolri bisa diperpanjang, bukan. Pertanyaan terbesarnya adalah mengapa isu perpanjangan jabatan justru lebih terlihat daripada agenda reformasi itu sendiri.
Karena ketika publik lebih sibuk membicarakan kursi daripada institusi, biasanya ada sesuatu yang tidak beres dalam cara kebijakan itu dikomunikasikan. Dan ketika mantan Wakapolri, akademisi, aktivis, serta sebagian masyarakat sipil mulai mengajukan pertanyaan yang sama, maka tugas negara bukan membungkam pertanyaan itu, melainkan menjawabnya dengan terang. Karena demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang bebas dari kritik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menjawab kritik. Dan pertanyaannya sekarang saudara-saudara, apakah revisi Undang-Undang Polri ini benar-benar akan membawa reformasi? Ataukah beberapa tahun dari sekarang kita justru akan melihat bahwa yang direformasi bukan institusinya, melainkan hanya aturan yang mengatur siapa yang duduk di kursi paling atas. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya polemik Undang-Undang Polri ini bukan sekedar soal siapa Kapolrinya, bukan sekedar soal siapa presidennya, dan bukan pula sekedar soal siapa yang mengusulkan pasalnya. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap undang-undang yang lahir benar-benar memperkuat institusi negara, bukan memperkuat kepentingan sesaat. Karena presiden akan berganti, Kapolri akan berganti, anggota DPR juga akan berganti, tetapi undang-undang akan tetap tinggal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Itulah sebabnya setiap pasal harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah aturan ini dibuat untuk kepentingan negara atau justru negara yang dipaksa menyesuaikan diri dengan aturan yang dibuat? Biarlah Mahkamah Konstitusi nanti yang menguji aspek hukumnya. Tetapi sebagai warga negara, tugas kita adalah terus mengawasi, terus bertanya, dan terus berpikir kritis. Karena demokrasi tidak mati karena kritik. Demokrasi justru mati ketika rakyat berhenti bertanya. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras, dan ingat, kalau ada pasal yang terlalu cepat disahkan, jangan buru-buru percaya. Siapa tahu yang maraton bukan pembahasannya, tapi kepentingannya. Sampai jumpa di orasi berikutnya.